Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas wa fil niyyati wal qawli wal 'amal. Wa ba'du. Nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang kita laksanakan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat ya, jam 13 ya, jam 1 siang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi bekal buat kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam adalah selalu kita sampaikan, kita aturkan kehambaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita aktif dalam kajian-kajian keagamaan, khususnya dalam kesempatan ini kita nantinya bisa diaku oleh baginda Rasul dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan kita dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang rakaat-rakaat salat fardu, jumlah rakaat salat fardu. Ini sebenarnya tinggal menghitung ya. Kita tahu bahwa salat yang difardukan Allah itu sehari semalam 5 waktu. Tinggal kita menghitung setiap sholat itu kita kerjakan berapa kali. Zuhur berapa kali, asar berapa kali, dan terusnya. Namun di sini akan dijelaskan akan sedikit detail ya tentang jumlah rakaat, sekaligus juga hal-hal yang terkait dengan jumlah rakaat itu ya, sujudnya berapa kali, takbirnya berapa kali, tasyahudnya berapa kali, dan seterusnya. Ini akan dibahas dalam bab ini insyaallah. Yaqul al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin. Faslun wa raka'atul fara'idhi 17 rak'atan. Ya. Kalau ditulis 17
bisa diganti dengan sab'a asyrata, ya. Rakaatan, nah rakaat itu mana? Ya. Wa rakaatul faraidhi sab'a asyrata rakaatan. Dan rakaat-rakaat salat fardu sab'a asyrata rakaatan, ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. Ya, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Fiha arba'un wa thalathuna sajdatan. Fiha, di dalam 17 rakaat itu ada arba'un wa thalathuna sajdatan, ada 34 sujud. Ada 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Dan ada 94 takbir. Ada 94 takbir. Itu dalam sehari semalam, gitu ya. Wa tis'u tasyahhudatin, dan ada 9 tasyahud. 9 kali tasyahud. Tasyahud itu ya, tahiyat, gitu ya. Wa asyru taslimatin, dan ada 10 salam. Ya, ada 10 salam. Karena setiap rakaat kan 2 kali, ya. Setiap rakaat, setiap sholat itu 2 kali. 2 kali 5, ya. Hah? Itu berapa? Salam. Ya. Ini salam. Salam itu ya 2 kali. Ya, kanan kiri. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihah, dan ada 153 tasbih dalam rukuk dan sujud. 153 tasbih. Jadi kalau ini tidak terasa, ya, kita sehari semalam itu sudah berapa kali kita melakukan zikir, ya, banyak bacaan zikir, ya. Kalau kita melakukan sholat 5 waktu itu tidak sekaligus ini ada zikir yang kita baca. Karena itu maka sholat 5 waktu itu luar biasa sebenarnya. Sholat 5 waktu itu luar biasa. Apalagi ini merupakan suatu kewajiban, karena yang wajib yang diperintahkan Allah. Yang fardu di sekian ini, apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah, rawatib, ya, qabliyah, ba'diyah, ditambah dengan qiyamul lail, tahajud, luar biasa. Wa jumlatul arkani fi sholati 126 ruknan.
Wa jumlatul arkani, dan jumlah rukun-rukun fi sholati, di dalam sholat, mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan, ada 126 rukun. Mi'atun 100, wa sittatun wa ishruna 26 rukun. Ada 126 rukun. Itu dalam sholat 5 waktu itu ya. Fi subhi 30 ruknan. Fi subhi 30 ruknan. Dalam sholat subuh ada 30 ruknan. Dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi 42 ruknan. Dan dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Wa fil rubaiyati 54 ruknan. Dan dalam sholat yang jumlah rakaatnya 4, rubaiyah namanya. Dalam sholat yang jumlah rakaatnya 4 ada 54 ruknan. Ada 54 rukun. Yang 54 rukun. Berarti ini rubaiyah itu salat zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya. Ada 54 rukun. Kalau tidak yakin, silakan dicek sendiri, dihitung sendiri ya. Dihitung sendiri. Ini berdasarkan apa yang telah dihitung oleh para ulama, sudah. Kita hanya menerima hasilnya. Tapi kalau kita ingin membuktikan, ya silakan dihitung sendiri. ومن عجز عن القيام في الفرائض صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. ومن عجز, dan barang siapa yang tidak mampu, anil qiyami, dari berdiri, fil fardhati, dalam salat fardu, shalla, maka salat siapa man itu jalisan, dengan dalam keadaan duduk, ya, dengan duduk. Jadi barang siapa yang tidak mampu berdiri dalam salat fardu, maka boleh salatnya dengan duduk. Dalam salat fardu itu kan wajib hukumnya jika mampu berdiri untuk berdiri. Ya. Dalam salat fardu, jika mampu berdiri, maka wajib baginya untuk salat dengan berdiri. Jika dia mampu berdiri, tetapi salatnya duduk, maka salatnya tidak sah. Jika mampu berdiri, tetapi dia sholatnya dengan duduk, maka sholatnya tidak sah.
Karena itu maka sholat di atas pesawat dengan duduk tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia bisa berdiri. Ya, bisa berdiri. Ada tempat untuk berdiri. Sholat dengan berdiri. Kalau banyak gimana? Yuk gantian lah. Ya, gantian. Ya. Kalau sholat, apalagi kan kalau di atas pohon kan musafir itu ya, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Apalagi kalau pesawatnya itu besar. Kalau pesawatnya besar. Kalau kayak pesawat yang dipakai untuk ibadah haji itu pesawat besar. Ya, besar pesawat. Itu banyak tempat yang luas ya untuk sholat itu banyak. Ada tempatnya. Ya. Dulu waktu saya ke Lebanon itu yang saya naiki pesawatnya Emirates. Itu besar. Itu ada tempat untuk berdiri. Sholat kita berdiri, nggak jatuh kok. Karena ketika pesawat itu sudah standby, ya, pesawat kalau sudah standby, kita lari-lari, kita itu nggak akan jatuh. Jadi ketika take off ya bisa. Ya, take off, landing, ya kita nggak bisa berdiri itu. Ya. Tapi kalau sudah standby, jalannya itu sudah lurus, gitu kan, maka kita berdiri nggak jatuh. Ya kayak di rumah gini, ya. Jadi nggak ada goncangan apa. Kecuali kalau lagi pesawatnya lagi ada angin atau apa, gitu. Katanya itu kalau nabrak awan cuma gedek letak, cuma gitu aja. Nggak sampai ngerasanya gitu berarti. Nah, hanya cuma kayak ada apa kalau naik motor itu atau mobil kayak ada polisi tidur itu cuma itu aja. Kalau polisi tidur masih ada ini cuma gitu aja enggak terlalu terasa. Jadi bisa kita sholat dengan berdiri. Kalau kita bisa sholat dengan berdiri, kok duduk sholatnya jelas tidak sah. Jadi boleh duduk itu kalau memang tidak mampu untuk berdiri. Gitu ya. Kalau memang tidak mampu berdiri, ya sholat dengan duduk. Oh, nggak mampu, nggak bisa. Gimana namanya nggak bisa? Ya. Kecuali kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, kita boleh sholat dalam keadaan duduk meskipun kita bisa berdiri. Meskipun kita mampu berdiri, kalau sholat sunnah, maka boleh kita sholat dengan duduk. Ya, tapi pahalanya jelas beda ya, dengan yang sholat berdiri. Separuhnya di pahala. Begitu juga jika memang bisa sholat berdiri, dia berdiri bisa, cuma duduk dia tidak bisa. Gimana? Sholat berdiri dia bisa, tapi duduk dia tidak bisa. Ya, kalau berdiri bisa dia, dan tidak ada masalah. Cuma duduk dia tidak bisa. Gimana sholatnya? Apakah boleh sholat duduk? Duduk tidak bisa, sujud juga tidak bisa. Gimana? Kalau masih bisa berdiri, ya sholatnya dengan berdiri. Ya tidak usah duduk. Ya. Kalau masih bisa berdiri, sholat dengan berdiri. Yang dikatakan tidak bisa berdiri itu gimana? Kalau berdiri dia ini jatuh. Ya, kalau berdiri dia aja jatuh. Kalau dia berdiri, mana? Apa namanya? Ya tidak kuat lah. Ya. Pusing atau gimana. Ya. Kata Maduranya Allah gitu ya. Seperti Allah gitu. Orang Maduranya Allah ya. Jadi
Jadi tidak bisa, berdiri itu tidak bisa. Boleh duduk. Tapi kalau masih bisa berdiri, meskipun dia tidak bisa duduk, ya berarti sholatnya dengan berdiri lagi. Kalau sholat berdiri gimana? Kalau sholat berdiri itu ya berarti gerakannya pakai gerakan isyarat berdiri. Kalau memang ketika membungkuk ini badannya bisa membungkuk untuk membedakan mana rukuk mana sujud misalnya itu. Kalau rukuk begini, kalau sujud lebih ke bawah misalnya. Kalau bisa begitu, ya maka pakai badannya ketika membungkuk. Ya. Tapi kalau ini tidak bisa, membungkuk dengan badannya tidak bisa, pakai lehernya, kepalanya yang dibungkukkan. Jadi satu, kalau ini rukuk, sujud. Ini. Jadi mana bedanya rukuk sujud itu tinggal gerakannya itu yang beda. Kalau memang dia bisa berdiri tapi nggak bisa duduk. Kadang sebagian orang itu kan berangkat ke masjid dia bisa, berangkat ke masjid dia bisa ke masjid, jalan kaki bisa nyampe ke masjid. Ketika nyampe masjid sholatnya duduk pakai kursi. Ya sebenarnya yang tahu keadaannya adalah dia sendiri. Apakah dia bisa berdiri apa enggak? Jadi mereka yang memang berdiri itu masih bisa, kok sholatnya duduk, maka sholatnya tidak sah. Harus ya berdiri dulu. Jadi kalau memang tidak mampu, maka di sini boleh sholat dengan awaman ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Wa man ajaza, dan barang siapa yang tidak mampu 'anil julusi, dari duduk tidak bisa, gimana? Berdiri tidak bisa, duduk juga tidak bisa. Shalla muttaji'an. Maka sholat dengan miring. Tidur miring. Muttaji'an, sholat dengan tidur miring. Tidur miring itu gimana? Ya, kepalanya berada di mana? Tujuh miring kanan ya, kanan. Jadi sisinya itu bagian kanan. Berarti di utara kepalanya. Menghadap kiblat tadi ya, posisi menghadap kiblat. Dadanya dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau nggak bisa duduk, boleh dengan tidur miring. Nah, ini sebelum ini, ketika ada orang sholat dengan dalam keadaan duduk, ya, orang yang sholatnya dalam keadaan duduk, maka kalau dia ini bisa sujud dan bisa sujud ya, rukuk jelas tidak bisa, karena dia posisi lagi duduk. Ya, plus rukuk dia tidak bisa, rukuk hanya pokoknya membungkuk itu aja ya. Sujudnya gimana? Kalau dia bisa sujud, maka harus sujud. Ada orang yang duduk itu hanya bisanya duduk. Kalau sujud tidak bisa. Ya, sujud tidak bisa. Kadang karena sesak itu, biasanya kalau sesak itu sujud itu nggak kuat. Jadi ketika sujud itu malah sesak gitu ya. Jadi nafasnya tersengal-sengal, nggak kuat. Karena ketika posisi sujud ini kan perutnya ditekuk gini ya. Jadi ini kadang itu mempengaruhi terhadap pernafasannya. Ini yang saya rasakan. Karena ketika sakit itu sujud itu tidak bisa, tidak kuat. Karena ketika begini ini tidak kuat, nafas itu tidak kuat. Tapi kalau posisi
duduk itu kita bisa sujud, maka wajib sujud. Kalau bisa sujud dengan sujud yang normal, maka kita wajib sujud dengan sujud yang normal. Gitu ya. Kecuali kalau kita tidak bisa sujud normal. Berarti hanya kita membungkukkan badan kita. Jadi kalau rukuk, ini sujud lebih rendah saja. Jadi jangan sampai kita itu kalau sujud bisa, kita tidak mau sujud. Kalau sujud normal itu bisa, kita kemudian tidak sujud. Macam seperti itu. Ya harus, kalau memang bisa sujud secara normal, sujud secara normal. Kalau tidak mampu duduk, maka sholatnya dengan tidur miring. Mufajah, tidur miring. Ya, rukuk sujudnya gimana ya? Tinggal pakai gerakan-gerakan yang gimana rukuk sujud ya. Kalau nggak bisa tidur kanan, ya kiri. Ya, kalau tidur miring kanan tidak bisa, berarti yang ini ngadap kiblat. Ya, tidur miring namanya ya. Kanan dulu, kalau tidak bisa kan bisa ngiri. Ya. Bisa ngiri. Kalau sudah tidak bisa tidur miring, berarti tidurnya terlentang. Namanya mundatiham, ya. Shalla mundatihan, mundatih. Mundatih itu tempat itu tengkurap. Terlentang dulu ya. Mustalqiyan. Terlentang itu mustalqiyan, terlentang. Kalau terlentang tidak bisa, bisanya tengkurap, ya tengkurap. Gimana tengkurap? Ya saya bisanya itu gimana? Ya sebisanya. Ada orang kalau terlentang tidak bisa karena di punggungnya ada luka, ya, sehingga tidak bisa terlentang, harus tengkurap. Ya sholatnya tengkurap. Artinya sholat sebisanya. Sholat di mana dia bisa. Kalau nggak bisa terlentang, nggak bisa tengkurap, gimana itu? Nggak bisa terlentang, nggak bisa tengkurap. Berarti tidurnya gimana? Sholatnya gimana? Di sholat sih berarti sudah itu. Ya. Kedipan mata itu posisinya gimana? Coba. Ya. Bisa terlentang, bisa tengkurap kan itu. Ya. Kalau sudah nggak bisa terlentang, tengkurap juga nggak bisa, berarti ya di sholat. Yes. Allah yarzuquna husnal khitam. Amin. Jadi berapa sudah? Baru jam 13.29. Oke. Untuk materi ini sudah habis. Jadi sebelum kita lanjutkan itu ya, saya ingin menekankan kembali tentang apa pentingnya memahami masalah ini. Ya. Memahami masalah ini. Sehingga tidak ada setelah ini sholat dalam keadaan duduk sementara dia ini bisa berdiri. Termasuk di kapal laut. Ya. Kapal laut itu bisa berdiri. Di kapal laut kita bisa sholat dengan berdiri. Bahkan di kapal laut itu malah ada masjidnya. Di kapal laut, kapal besar itu ada masjidnya. Pernah naik kapal laut?
Kalau yang rumahnya nyebrang pulau itu mesti ada ikut naik kapal laut ya, pesawat atau kapal laut. Di malah lengkap itu di kapal laut itu ya. Ada masjid, ada kafenya, macam-macam. Ada bioskopnya. Tapi ya gitu, kalau di tengah laut sudah ya nggak lihat daratan sama sekali. Jadi bisa ya, sholat dalam keadaan berdiri. Kalau di mana perahu kecil itu, ya ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya lihat tempatnya. Kalau emang tidak bisa berdiri ya jangan duduk kan gitu ya. Jadi kalau itu kapal kecil, ya, kalau kapal boot masih bisa ya, bisa kapal boot. Kalau perahu apa namanya itu, itu jenis bahasa Indonesia apa itu? Perahu kecil itu ya. Perahu kecil itu hanya untuk ya, kalau untuk balapan dayung itu ya. Kalau perahu dayung itu kan hanya untuk tempat duduk aja itu. Nggak bisa berdiri itu jelas itu. Kalau berdiri ya jempal ya. Jadi intinya itu sudah ya. Intinya kalau masih bisa berdiri maka tidak boleh sholat dengan duduk. Ya. Di kereta api itu sholatnya bisa berdiri. Di kereta api sholat masih bisa berdiri. Makanya jangan sholat duduk ketika di kereta api. Makanya kadang saya heran itu ya mereka itu yang sholatnya itu dalam keadaan duduk di kereta api, hadapnya seenaknya itu kadang. Itu hadapnya seenaknya. Hadapnya itu kalau dia duduknya hadap timur ya sholatnya hadap timur. Jadi kalau ke arah kan kereta api itu kan yang itu kan ini ya, kadang duduknya kadang di belakang misalnya ada yang menghadap begini, ada begini. Ya. Ini yang sholatnya yang duduk di sini, kalau sholat ya hadap sana, itu sih hadap sini. Ini gimana terusan itu sholatnya? Kalau sholat sunnah itu boleh sholat menghadap kemanapun, tapi itu pun di atas binatang tunggangan, bukan di atas kendaraan secara umum. Binatang tunggangan. Tapi ketika sholat di atas binatang tunggangan pun, ketika takbiratul ihram, maka wajib menghadap kiblat dulu. Wajib menghadap kiblat terlebih dahulu. Ya. Setelah itu, binatang tunggangannya ini membawanya kemanapun, bebas. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Maka dimanapun kalian menghadapkan diri kalian, ya, fasamma wajhullah, maka disitulah ada kiblat Allah. Di sini wajhullah di sini tidak boleh dimaknai dengan wajah yang berarti anggota badan. Kita berarti dimanapun kita menghadap maka di situ ada wajahnya Allah. Dan ini maknanya wajhullah ayat qiblatullah. Ayat ini berkaitan dengan sholat sunnah ya di atas kendaraan atau binatang tunggang. Ya. Kayak keledai, onta, kuda, itu namanya rohilah. Jadi tidak bersifat umum.
Karena itu maka ini menjadi perhatian ya, menjadi perhatian kita ketika kita melakukan perjalanan ya. Harus paham tentang safar. Oke, kepergian harus paham bagaimana sholatnya di perjalanan itu gimana. Kalau naik pesawat gimana sholatnya, kalau naik kereta api gimana sholatnya ya, dan seterusnya. Makanya juga harus siap kompasnya untuk mengetahui arah kiblat. Sehingga apa yang kita ibadah yang kita laksanakan ini benar-benar sesuai dengan tuntunannya. Gitu ya. Repotnya itu sekarang ini ada yang mengajari tata cara beribadah, tapi apa ya, kurang tepat ya, hanya dengan dalih bahwa Islam itu mudah. Tentang Islam itu mudah, tapi jangan kita menggampangkan, memudahkan. Ya. Kalau memang tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tapi kalau masih bisa berdiri, gimana mau boleh duduk? Kalau berdiri saja masih bisa. Aturannya kan begitu. Jadi harus ikuti aturan dulu. Kalau memang tidak bisa berdiri, boleh baru duduk. Ini berdiri bisa kok duduk sholatnya. Ini kan berarti tidak mengikuti aturannya, tidak mengikuti ketentuannya. Dan tidak ada ulama muktabar manapun yang mengatakan itu boleh. Tidak ada satupun ulama muktabar yang mengatakan bahwa itu boleh. Oke. Ada pertanyaan tadi apa itu? Bagaimana pengertian akan dan kalau seorang dan dia tahu ya, itu materi sebelumnya ya. Yang dikatakan makan itu kan menelan sesuatu. Minum juga. Makan, minum dalam sholat artinya menelan sesuatu. Ya, menelan sesuatu dengan sengaja. Kayak kemarin kita jelaskan, kalau misalnya ada sisa makanan yang ada di giginya, di sela-sela giginya, kemudian ditelan dengan sengaja, maka itu dianggap makan. Dianggap makan, maka batal. Itu juga misalnya di bibirnya ini ada air, di bibirnya ini ada air, kemudian dijilat, ditelan, batal. Karena itu air ya, yang ada di bibir itu kan itu air ya di luar. Jadi kalau ludah yang masih bersambung dengan lidahnya ditelan lagi tidak apa-apa. Ya, kalau ludah ada air ludah masih bersambung dengan lidahnya ditelan maka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lepas dari lidahnya, ya lepas dari lidah yang mudah ditelan, maka itu dianggap meminum. Kalau dalam sholat berarti ya batal sholat. Saya kemarin kan setiap sesuatu yang membatalkan puasa, ya maka membatalkan sholat. Kayak tadi itu ada apa? Lidahnya ini menjilat apa? Air yang ada di bibirnya, dijilat, kemudian ditelan. Ya batal puasanya kalau dia puasa. Karena itu bibir ini harus dibersihkan terus ya. Karena bibir yang nampak itu ya, yang nampak itu bagian luar, sudah di luar mulut berarti itu ya. Kalau masih di dalam mulut, ditelan masih tidak apa-apa. Ya, artinya lidah kalau kita di dalam lidah. Tapi kalau
ada air masukkan dalam mulutmu dan ditelan, ya batal puasanya. Batal juga sholatnya kalau dia sholat. Untuk yang kedua apa tadi? Iya. Orang yang terbuka auratnya, tapi dia baru sadar kalau auratnya itu terbuka ketika dia sudah selesai sholat. Masih ada masalah. Insya Allah nuraja. Ya. Nuraja. Nanti masalah ini saya agak lupa. Jadi nuraja insya Allah. Bila itu pertanyaannya ada berarti ya. Kira ini aja lah ya untuk kajian kita kali ini. Kalau kita tambah materinya, maka separuh-separuh itu tidak enak. Ini kan kita bahas satu bab aja, ya, utuh gitu ya, nggak terpisah-pisah. Kali ini kalau memang nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita. Tidak ada ya? Ya. Saya kira ini untuk kajian kita pada kesempatan ini. Hujan, turun hujan. Memang sekarang lagi musim hujan ya. Ini ada hujan turun. Dan kita aman ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan sholawat biasa. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.